pertama, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, iktisad robbani atau ekonomi ketuhanan. Segala aspek dalam Islam tidak bisa terlepas dari nilai-nilai tauhid. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Tidak ada sistem ekonomi lain di dunia ini yang mengaitkannya dengan unsur-unsur ketuhanan dalam praktik-praktik sehari-hari. Karakteristik robbaniyah ini menjadikan pelaku ekonomi terikat pada norma-norma agama dan menjauhi aktivitas ekonomi dari praktik merugikan para pihak yang terlibat. Karakteristik ini dapat menumbuh kembangkan perilaku dan aktivitas ekonomi ke arah yang lebih baik dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu iktisad akhlaki atau ekonomi akhlak. Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Komponen akhlak dalam Islam harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengintegrasian ini menjadi salah satu hal dasar yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yang ketiga yaitu iktisad insani atau ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam aktivitas ekonomi tanpa boleh dibatasi oleh siapapun, selama tidak merugikan dan menzalimi orang lain. Sistem ekonomi kerakyatan mengakomodir beberapa hal yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kerakyatan ini mampu menjembatani kebutuhan semua pihak sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitas ekonomi secara adil dan merata. Yang keempat yaitu iktisad wasati atau ekonomi pertengahan. Wasatiyah atau pertengahan atau keseimbangan juga merupakan nilai-nilai yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan nilai-nilai ini menurut Yusuf Al-Qaradawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. Di dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai wasati ini terwujud dalam bentuk kesederhanaan, yaitu hidup sesuai dengan porsinya, tidak boros dan mubazir. Sementara itu, International Association of Islamic Bank dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah lil Bunu Al-Islamiyah menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, harta kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai khalifah. Yang kedua, ekonomi terikat oleh akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, penjaminan kebebasan individu. Yang keenam, adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Yang ketujuh, adanya panduan konsumsi. Yang kedelapan, adanya petunjuk investasi. Yang kesembilan, adanya kewajiban zakat. Yang kesepuluh yaitu adanya pelanggaran riba. Materi selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi Islam. Masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada, disediakan oleh alam, atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, seperti tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Faktor-faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. Menurut Samuelson, ketiga faktor tersebut dapat dijabarkan dalam 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama, what to produce, apa yang diproduksi. Masalah utama ekonomi yang pertama adalah memutuskan jenis barang dan jasa apa yang perlu diproduksi, yang diikuti dengan keputusan tentang berapa yang harus diproduksi. Keputusan ini didasarkan pada preferensi dan prioritas masyarakat. Yang kedua yaitu how to produce, bagaimana memproduksi.
Masalah utama kedua dari ekonomi adalah memutuskan bagaimana memproduksi barang-barang ini. Masyarakat harus memutuskan kombinasi faktor terbaik untuk menciptakan output barang dan jasa yang diinginkan. Yang ketiga yaitu for whom to produce, untuk siapa diproduksi. Masalah utama ketiga dari ekonomi adalah memutuskan untuk siapa memproduksi barang-barang ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan itu adalah keputusan alokasi barang di antara anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu materi tentang tujuan ekonomi Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri atau maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyiban. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Falah dalam kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Di dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Di dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengelolanya dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menghormati hak relatif kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak relatif pribadi, kolektif dan negara. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan dapat bermuara pada penimbunan harta berlebihan. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk menumpuk harta harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya perniagaan dan partisipasi sosial. Partisipasi sosial dilakukan dengan menafkahkan sebagian harta untuk kepentingan bersama melalui infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah keduanya diperbolehkan. Namun yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan serta berkeadilan. Sementara itu, kompetisi dilakukan dalam bentuk yang positif, yaitu kompetisi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta atau rahmatan lil alamin. Untuk mencapai tujuan itu, pertumbuhan ekonomi menjadi penting, yaitu pertumbuhan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi syariah yang telah diuraikan sebelumnya, yang berdasarkan pada fondasi akidah, akhlak dan syariah atau aturan hukum, dapat disarikan dan dirumuskan menjadi 6 prinsip dasar atau guiding principles, yaitu yang pertama, pengendalian harta individu. Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. Namun demikian, prinsip ini merupakan fungsi ekonomi yang paling penting diemban oleh instrumen zakat. Berdasarkan fungsi ini, zakat akan mendorong harta yang bertumpuk dan tidak produktif untuk keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya.
pendapatan dan kesempatan distribusi untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Prinsip dasar ini merupakan fungsi instrumen zakat yang lebih dikenal secara umum. Berdasarkan prinsip ini, distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta di atas nisab kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, masyarakat yang memiliki harta di bawah nisab dapat tercipta. Zakat tidak hanya merupakan instrumen yang dapat berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesempatan. Yang ketiga yaitu bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko, atau profit and risk sharing. Pelanggaran atas riba akan meniadakan tambahan atas modal yang dipastikan di awal, sehingga pemilik modal turut menanggung risiko dari kegiatan usaha. Peniadaan riba juga dapat memperbesar wilayah kelayakan investasi menjadi lebih optimal. Hal ini akan mendorong pergerakan perekonomian untuk terus aktif dan pada gilirannya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar, semakin banyak aliran produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi. Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong kreativitas dan produktivitas usaha untuk berlomba-lomba membuka peluang investasi di sektor real. Yang keempat, transaksi keuangan terkait erat sektor real. Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor real. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor real yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor keuangan ada untuk memfasilitasi sektor real, seperti ungkapan money follow the trade dan tidak sebaliknya. Penerapan prinsip dasar ini akan menghindari financial bubble yang kerap terjadi pada ekonomi konvensional. Sektor real ini dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak roda perekonomian yang nyata dari suatu bangsa dengan menghasilkan barang dan jasa yang beredar dalam masyarakat. Jika sektor ini berkembang dengan baik, maka perekonomian suatu negara juga dipastikan akan mengalami pertumbuhan yang baik. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Sesuai dengan nilai ekonomi Islam, yakni pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Implementasi dari prinsip dasar ini, jika dikelola secara optimal dan produktif, akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Pengelolaan dan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf secara optimal misalnya dapat memberikan dampak positif berantai bagi perekonomian. Ziswaf dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang berimplikasi pada meningkatnya suplai barang dan jasa. Ini kemudian berimbas pada peningkatan produksi dan juga pasokan bahan baku. Pada akhirnya, produsen dan pemasok bahan baku akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Mata rantai ekonomi seperti ini secara pasti akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Yang keenam yaitu bertransaksi atas kerja sama dan keadilan. Jalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerjasama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW pada saat beliau mengatur perdagangan yang berlangsung di Madinah, yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan pada saat sekarang. Materi selanjutnya yaitu kebijakan dasar dalam ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi atau economic policy mengandung arti penggunaan alat-alat atau variabel instrumental untuk mempengaruhi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalkan dalam suatu perusahaan dagang dapat menggunakan variabel instrumental seperti iklan untuk memperbesar volume penjualannya supaya pada akhirnya mencapai laba maksimal. Materi yang terakhir yaitu konsep kepemilikan dalam Islam. Konsep kepemilikan dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar fitrah untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkannya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala,
Kepemilikan di dalam Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya, meliputi kepemilikan pribadi atau privat, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Juga diklasifikasikan berdasarkan hak guna pada jenis kepemilikan. Ada kepemilikan yang dapat digunakan manfaatnya dan dapat dimuamalahkan. Ada juga kepemilikan yang hanya dapat digunakan manfaatnya tetapi tidak dapat dimuamalahkan.